Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini Allah telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapat menghitungnya. Seandainya kita jadikan air laut sebagai tinta dan ranting-ranting sebagai pena, kemudian dedaunan sebagai bukunya, niscaya kita tidak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita ucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan ke ruh Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat mencintai umatnya, yang sangat sayang kepada kita. Beliau memperjuangkan dengan jiwa dan raganya, harta beliau korbankan demi kita, mengangkat kita daripada zaman jahiliyah menuju zaman yang berakhlakul karimah. Maka patut dan wajarlah kita sebagai umat beliau mengucapkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan tapi berat di dalam timbangannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan membahas tentang malam nisfus Sya'ban. Nanti malam adalah pertengahan di bulan nisfus Sya'ban atau di bulan Sya'ban. Maka hal-hal yang harus kita perbuat adalah dengan membacakan dan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam nisfus Sya'ban kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, dihindarkan dari bala bencana Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berkah. Maka oleh sebab itu kita yang dahulu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam malam nisfus Sya'ban nanti malam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi semua kesalahan kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sesungguh hati. Mudah-mudahan Allah membukakan rahmat dan hidayahnya kepada kita, menerima doa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal ibadah kita yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dengan berdoa tidak akan merubah perjanjian kita kepada Allah ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, akan tetapi dengan mengharapkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki hati dan pikiran kita, memperbaiki buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dulu kita jauh kepada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya malam nisfus Sya'ban ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memperbaiki diri kita insyaallah taala, membenahi kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berhenti berdoa berharap kepada Allah, karena niscaya Allah Subhanahu wa taala maha luas pengampunannya, sangat kasih sayang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ceramah yang singkat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan mendengarkan hal-hal yang baik dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata para ulama, ad-du'a mukhul ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasih sayang kita. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah, maka kita sama seperti orang yang berjalan tanpa otak alias gila. Tapi kita berdoa kepada Allah dengan mengharapkan rahmat Allah, maka ibadah yang kita lakukan sama seperti orang yang normal. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.